Ini yang penting, tolong pegang kata-kata saya. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian. Dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Karena itu mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon, buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan sholat hukumnya dosa, dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran, tempatnya neraka jahanam, apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak wa bifadlika amman siwak. Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu, minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum. Jadi kalau antum bekerja, itu Allah berikan yang paling bagus rezekinya. Kalau antum belajar, diberikan yang paling utama nilai-nilai kebaikannya. Makanya jangan heran kalau lihat perempuan senang bercermin. Dari rumah sudah berkaca, turun dari mobil lihat spion, mau masuk masjid ada kaca, betulkan lagi, wajar, standar. Tapi yang penting Anda tahu, sifat cermin itu punya nilai sensitivitas. Seperti itulah perempuan punya nilai sensitifnya. Misal, Anda punya cermin, Anda hancurkan, lempar dengan batu, pecah. Apakah bisa disusun lagi? Jangan salah, bisa. Cuma tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama persis dengan perempuan, kalau dia terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Pasang status. Jika ada seseorang yang berbuat zalim kepada Anda, maka kaidahnya langsung mengatakan, lihat ini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia nggak punya kebaikan, nggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Misal, kasusnya tadi, di depan rumah Anda, itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia nggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. Nah, yang kedua ini masih di dunia. Yang kedua, setiap dibicarakan, baru namanya disebutkan tuh langsung pindah pahalanya. Dosa orang itu ditarik. Kalau sudah disebutkan keburukan-keburukannya, maka keburukan itu akan dibuat oleh Allah jasad orang yang dibicarakan dalam bentuk bangkai. Di akhirat nanti kalau Anda tidak tobat tentang dosa itu, maka siksaan pertama di akhirat Anda akan diminta memakan bangkai itu. Sungguh yang berharap syafaat itu, yang berharap pertolongan Allah itu, yang berharap pertolongan untuk melahirkan kemudahan dalam setiap aktivitas yang dijalani di dunia atau bahkan di akhirat, kata Allah, hei, itu semua milikku. Datang kepadaku, minta kepadaku, karena semua sumber syafaat bersumber dariku. Kita dari bangun tidur sampai tidur beraktivitas kan? Banyak kan? Dari sekian aktivitas itu, nih ada yang paling penting, yang kalau kita kerjakan ini akan berdampak pada aktivitas yang lainnya. Apa itu? Biwalidayhi husna. Berbakti kepada kedua. Ingat ini ya, ingat. Aturan Allah ketika menetapkan, fulan, rezeki kamu sekian, fulan, fisik kamu begini, fulan, jodoh kamu si fulan, si fulana. Ketika Anda menempuhnya dengan ikhtiar, tidak harus kemudian Anda meraihnya sesuai dengan keinginan Anda. Contoh, maaf,
Anda ingin misalnya sekolahnya ke ITB, Anda ikhtiar. Juara satu. Begitu tes di ITB, tidak lulus. Harap-harap ke ITB, masuknya ke Unpad. Ketika Allah kemudian menakdirkan Anda, misal, keinginan Anda ke Unpad, keinginan Anda ke ITB, tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke Unpad. Bagaimana memahaminya? Perhatikan. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan, bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Anda ingin ke ITB, tapi apa yang Anda dapatkan di ITB bukan maslahat buat kebutuhan Anda. Maka dibelokkan oleh Allah ke Unpad supaya Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda. Karena Allah mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Saya ulang, Allah mengabulkan hanya apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Anda akan pulang. Kita akan pulang. Karena itu sering ditampakkan pada kita syiar-syiar agama untuk menunjukkan bahwa kita pulang. Ini masjid sudah dibangun begitu besar, nampak dari kejauhan, untuk menunjukkan kepada kita, ayo datang sini cari bekal pulang. Kamu akan pulang. Bukan kendaraan itu yang mengantarkan kamu ke surga. Bukan rumah yang mewah itu yang akan kamu diam di saat di kuburan. Kamu hanya akan bawa amal soleh. Ditambahkan ini supaya menyentuh keimanan kita. Pulang kamu. Datang pulang. Buktikan pada Allah kita berhasil. Selepas Ramadan jaga sholat, Pak. Jaga sholat, Bu. Anak Anda tinggal di rumah tertidur, terjadi kebakaran. Anda bangunkan, tak mau bangun. Anda seret dia keluar. Ayo keluar, nak, ada kebakaran. Ngantuk, mak, keluar. Anda seret karena takut dengan api yang membakar di dunia. Demi Allah saya katakan, di akhirat neraka lebih berat daripada itu. Sekarang apakah perempuan dilarang bekerja? Tidak. Sepanjang pekerjaan itu tidak dipahami sebagai nafkah dalam kehidupannya. Jika memang masih ada bagian di keluarga untuk mencari nafkahnya. Misal, zaman Nabi ada perempuan bekerja, Bu. Pengumpul panah. Ada yang perawat. Ada yang pengajar. Bahkan Nabi meninggal, Sayyidah Aisyah mengajar, Bu. Beliau mengajar. Boleh silahkan perempuan jadi guru. Ibu sekarang bekerja dan sebagainya. Ada yang lain bekerja. Ada jadi perawat. Ada yang macam-macam. Ibu dengan segala kemuliaan pekerjaannya sah, silahkan. Tapi ingat baik-baik ya. Ini pesan saya. Kalau masih ada suami pendamping di rumah, maka tetap posisikan suami untuk pencari nafkah. Itu poin yang paling utama. Kalau suami sudah diposisikan pencari nafkah, ibu kemudian bekerja hanya untuk misalnya menyalurkan hobi atau hal-hal yang penting dikerjakan, itu tidak ada masalah. Walaupun kata Quran litashqa, kamu akan merasa berat dalam mengerjakannya. Karena ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara bersamaan. Jelas, Bu ya? Maka dalam hal ini menurut saya, coba ibu diskusi yang terbaik dengan suami.